Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam belajar tematik kita pekan ini. Insya Allah hari ini kita akan belajar 2 materi, yaitu yang pertama tentang keberagaman individu dan yang kedua adalah membandingkan nilai mata uang. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita awali terlebih dahulu belajar kita dengan berdoa sebelum belajar. Sika berdoa, LHS All Smart. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak solih dan solihah, untuk materi pertama kita hari ini yaitu tentang keberagaman individu di sekolah. Anak-anak semuanya, banyak dari kita yang memiliki bermacam-macam atau beragam nama, usia, hobi, warna kesukaan, makanan kesukaan, dan cita-cita. Nah, kita di sekolah yang jumlahnya banyak sekali, ya. Jadi kita di sekolah itu jumlah orangnya itu ada sekitar 500 orang. Nah, karena banyak, maka semuanya juga bermacam-macam. Namanya berbeda, usianya juga berbeda, hobinya juga berbeda dan macam-macam. Warna kesukaannya juga bermacam-macam. Makanan kesukaannya juga bermacam-macam. Cita-citanya juga bermacam-macam. Akan tetapi, meskipun kita semuanya berbeda, kita bisa saling bekerja sama di sekolah, bersahabat, belajar bersama, saling menghormati ketika kita berada di sekolah bersama teman-teman yang lain. Agar apa? Agar hidup kita rukun dan damai. Agar kita bisa belajar dengan baik di sekolah. Nah, anak-anak semuanya, kita akan mencoba mempelajari satu persatu keberagaman individu yang ada di sekolah kita. Anak-anak solih dan solihah, kita mulai dari keberagaman yang pertama, yaitu nama yang berbeda-beda. Di sekolah kita, di antara teman-teman kita, di antara ustadzah, tidak ada yang namanya sama persis. Namanya berbeda-beda. Bahkan namanya itu ada nama untuk anak laki-laki, misalnya Muhammad Abdul Majid, atau misalnya Hamizan Aufar, atau masih banyak lagi. Nah, untuk contoh nama anak perempuan misalnya Aisyah Putri, Sifa Nurhayati, kemudian ada nama ustadz-ustadzah, ada Ustadz Zaki, ada Ustadzah Ita. Jadi, tidak ada nama yang sama persis di lingkungan sekolah kita. Biasanya namanya yang beraneka ragam itu karena beberapa hal, yaitu misalnya untuk nama anak laki-laki, nama untuk anak perempuan, itu biasanya berbeda.
Nah, Ustazah mau tanya, siapa sih yang memberi nama pada kalian? Oh iya, benar. Kalian yang memberi nama dulu ketika masih bayi baru lahir, biasanya yang memberi nama ayah atau bunda, ya. Jadi, kita namanya juga banyak sekali, tidak ada yang sama. Walaupun namanya berbeda-beda, kita bisa memanggil nama teman-teman kita dengan nama panggilan yang baik. Nah, anak-anak solih dan solihah, setelah tadi kita mengetahui nama kita yang beraneka ragam, yang bermacam-macam, nah, kita akan mengetahui juga bahwa ternyata umur atau usia kita dengan teman-teman kita di sekolah itu juga berbeda, ya. Apalagi anak-anak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kakak kalian di kelas 6. Dan juga usia ustadz-ustadzah semuanya juga tidak sama. Nah, anak-anak semuanya coba perhatikan di layarnya ustadzah. Kelas 1 usianya biasanya adalah 6,5 tahun atau 7 tahun. Itu adik kelas kalian. Untuk kelas 2 usianya 8 tahun. Untuk kelas 3 9 tahun. Sampai seterusnya nanti di kelas 6, kakak kelas kalian ada yang usianya 12 tahun. Nah, ustadz-ustadzah usianya juga bermacam-macam. Ada yang 24 tahun, 27 tahun, 30 tahun, 36 tahun, 40 tahun, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak semuanya, kenapa kok usianya kita berbeda dari kelas 1 sampai kelas kalian sampai kelas 6? Karena kita lahirnya juga tanggal dan tahunnya berbeda. Jadi, itu usianya kita semuanya tidak ada yang sama. Kecuali ada dari kita yang lahirnya bersamaan. Nah, setelah usia dan umur yang beraneka ragam, selanjutnya adalah hobi, kesukaan. Banyak sekali. Karena kita berbanyak orang di sekolah, maka hobinya tidak ada yang sama semuanya, berbeda-beda. Tetapi ada juga yang hobinya sama. Nah, meskipun hobinya berbeda-beda, akan tetapi di sekolah kita bisa bersahabat, berteman, bermain bersama. Ya, biasanya apa sih hobinya yang berbeda? Ya, yang pertama mungkin ada yang hobinya membaca buku, membaca komik, ada juga yang hobinya memasak, ada juga yang hobinya menanam. Mungkin ada juga dari kalian yang hobinya bermain Lego atau bermain yang lain. Kemudian mungkin ada juga yang hobinya menggambar, mewarnai, melukis. Atau mungkin ada yang hobinya jalan-jalan. Misal jalan-jalan naik gunung, ke pantai, dan sebagainya. Nah, anak-anak semuanya, meskipun kita semuanya berbeda hobi, akan tetapi kita bisa bermain bersama, belajar bersama, dan bersahabat. Untuk selanjutnya, keanekaragaman yang lain yang ada di sekolah adalah tentang warna kesukaan. Nah, jadi karena kita berbanyak orang, maka kita suka dengan warna-warna yang berbeda pula. Ada yang suka warna kuning, ada yang suka warna hijau, ada yang suka warna merah, ungu, pink, orange, dan sebagainya. Nah, Ustazah bertanya, kalian kira-kira suka warna apa sih?
warna favorit kalian warna apa? Biasanya kalau suka dengan sebuah warna atau suatu warna, maka kalian akan memilih warna baju itu. Nah, misalnya suka warna biru nih. Nanti biasanya kalau beli baju warnanya biru. Atau beli sepatu warnanya biru. Kemudian beli tas sekolah warnanya biru dan sebagainya. Setelah warna, kita lanjutkan ke keanekaragaman individunya. Apa sih yang berbeda biasanya? Oh iya, makanan kesukaan. Nah, coba perhatikan gambarnya Ustazah di layar. Itu baru 4 macam makanan kesukaan yang biasa disukai oleh anak-anak semua. Ada donat, ada spaghetti, ada telur, ada ayam goreng, ada buah-buahan, dan masih banyak. Jadi, biasanya kita semuanya makanan kesukaannya tidak sama. Sama juga dengan keluarga kalian di rumah. Tidak semuanya makanannya, kesukaannya sama. Bermacam-macam. Ada yang suka donat, ada yang suka ayam goreng, ada yang suka buah-buahan, ada yang suka spaghetti, dan sebagainya. Kalau di sekolah sama, tidak semuanya suka satu makanan yang sama. Nah, anak-anak semuanya, yang terakhir adalah keanekaragaman atau bermacam-macamnya cita-cita. Pasti kalian semuanya sudah memiliki cita-cita. Ada yang pengen menjadi ustadz, ada yang pengen menjadi pedagang, dokter, pilot, desainer, kemudian apa lagi? Menulis, kemudian apa lagi? Macam-macam cita-citanya. Banyak cita-citanya. Ada yang berbeda, barangkali ada juga yang sama. Dalam satu kelas mungkin ada yang cita-citanya pengen dokter, ada yang pengen menjadi guru atau dosen, ada yang menjadi petani modern. Banyak cita-citanya ya. Jadi bermacam-macam. Anak-anak soleh dan soleha, kita lanjutkan untuk materi kedua kita, yaitu tentang membandingkan nilai mata uang. Di pekan kemarin, kalian juga sudah belajar tentang mata uang. Kenapa sih kita harus belajar mata uang? Iya, kita belajar mata uang agar supaya ketika nanti kita di kehidupan sehari-hari berbelanja atau bertransaksi dengan uang, kita mengetahui nilainya. Kita bisa menghitung jumlah uangnya. Jadi, hari ini kita akan mengulang kembali tentang nilai mata uang. Anak-anak solih dan solehah, kita hari ini belajarnya bahwa uang ada dua, uang logam dan uang kertas. Nah, kita di materi pertama kita belajar tentang uang logam dulu. Nah, di Indonesia, uang logamnya yang sering dipakai untuk berjualan atau bertransaksi, itu nilainya terkecil adalah Rp25, Rp50, Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Jadi, mata uang ini ada di Indonesia dan biasanya dipakai untuk bertransaksi, jual beli, dan sebagainya. Nah, coba kalian cek di rumah kalian. Apakah kalian punya uang logam tersebut? Ada yang Rp25, Rp50, Rp100, Rp200, Rp500, Rp1.000. Anak-anak soleh dan solihah, anak-anak hebat, tadi sudah ada uang logam yang kalian ketahui nilainya.
dari nilai paling kecil adalah Rp25 dan yang terbesar ada 1.000. Nah, sekarang kita akan mengenal uang kertas. Uang kertas nilainya terkecil adalah Rp1.000. Rp1.000. Kemudian nilai terbesarnya Rp100.000. Nah, coba siapa yang pernah punya uang seperti ini, uang kertas? Ada yang Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, Rp75.000, dan yang terakhir tertinggi nilainya Rp100.000. Nah, Ustazah percaya kalian pernah memiliki uang kertas ini. Nah, teman-teman solih dan solihah, kita diajarkan bahwa kita harus rajin menabung, tidak boleh boros. Jadi ketika teman-teman semua memiliki uang, baik uang kertas maupun uang logam, pergunakanlah dengan hemat. Tidak boleh boros, tetapi apabila ada uang atau memiliki uang, rajinlah menabung. Anak-anak hebat solih dan solihah, hari ini materi kita cukup 2 materi itu tadi, yaitu yang pertama keanekaragaman individu di sekolah, dilanjutkan dengan membandingkan nilai mata uang. Insya Allah besok kita akan melanjutkan lagi untuk materi melanjutkan nilai mata uang. Anak-anak hebat solih dan solihah, terima kasih untuk belajar kita hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita tutup belajar kita hari ini. Sikap berdoa LHS All Smart. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, Ustazah cukupkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.